Darussalam yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan karunia dan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan melaksanakan titah-titahnya berupa salat subuh berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini. Dan kita selalu mengungkapkan rasa puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang patut mendapatkan pujian karena kebesaran dan keagungannya. Salawat serta salam kita mengharap dan kita memohon terlimpah kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada Rasulullah, juga kepada keluarga, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan salawat dan rahmat. Hingga kita akan, insya Allah, akan mendapatkan syafaat dan di hari kemudian nanti. Para jamaah sekalian, ada satu kebiasaan atau sudah merupakan hadis kebiasaan dari Rasulullah. Seminggu atau beberapa hari menjelang bulan Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabatnya seperti begini setelah melaksanakan salat fardu. Langsung beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, bersiap-siaplah, kita semua akan kedatangan tamu yang agung, yang sangat-sangat istimewa, karena tamu itu akan memberikan kepada kita berkahan, keutamaan. Oleh karena itu, sambutlah dia dengan sukacita atau dengan betul-betul kita bisa menerima dan memperlakukan, menyambut tamu itu, dan kita perlakukan dengan baik. Rasulullah menggambarkan atau menginspirasikan bahwa tamu yang akan datang itu tertuang ya dalam firman Allah yang kita kenal dan sudah kita hafal, kita kenal betul dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, akan tiba kepada kalian bulan Ramadan atau perintah berupa puasa. Kutiba alaikumussyam, seperti halnya perintahku kepada kaum sebelum kalian.
Mudah-mudahan kalau kalian melaksanakan perintah itu, engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang takwa atau dekat sekali dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah, memberitahu kepada kita, persiapkan diri kita untuk mendapatkan tugas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau kalian melaksanakan tugas itu atau perintah itu, engkau akan menjadi dekat denganku. Para jemaah sekalian, bagaimana tidak, Rasulullah tahu betul karena beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal-hal yang baik, mengetahui hal-hal yang akan terjadi kemudian. Itu betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya bulan yang akan kita datangi, dan di mana Allah pada bulan itu membuatkan segala sesuatunya menjadi istimewa. Apabila kita melaksanakan segala beritanya, amal-amalan dalam bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan. Tersebut dalam salah satu hadis juga dikatakan bahwa dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan itu, dalam puasa itu, diamnya orang yang berpuasa tercatat dalam buku amalan malaikat yang selalu ada di kiri kanan kita, itu seperti orang yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang bersifat biasa itu dilipat gandakan pahalanya seperti dia sedang melakukan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Apalagi dia melaksanakan amalan-amalan yang bersifat wajib seperti puasa, sholat dan lain-lainnya, dicatat oleh malaikat pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan sholat, hal-hal yang berwajib. Dan yang apabila dia melaksanakan hal-hal yang wajib, dilipat gandakan pahalanya itu 27 kali lipat. Jadi setiap apa yang kita lakukan diberikan keistimewaan khususnya. Itulah yang Rasulullah SAW, karena tahu persis keutamaan daripada bulan Ramadan, beliau pada bulan Ramadan itu meningkatkan semua amal-amal kegiatan dia. Ya, terkenal bahwa puasa pada satu hari tiap malam beliau keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Dan Rasulullah beliau mengatakan juga, perbanyaklah kalian pada waktu salat malam. Jadi perbanyaklah salat malam. Dan tidak hanya itu, kita tahu bahwa ada satu keistimewaan lagi yang betul-betul diharapkan, ditunggu oleh Rasulullah, yaitu beliau menjelang 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu selalu beriktikaf, keluar dari rumah, tinggal di masjid untuk melaksanakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu betul ada satu hari, pada satu malam, Allah sudah menyiapkan satu hadiah atau satu keutamaan yang diberikan kepada mereka yang betul berharapkan, yaitu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Khusus untuk masalah ini Allah membuatkan satu firman, Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Malam Lailatul Qadar itu mempunyai nilai lebih tinggi daripada 1000 bulan. Ya. Artinya mempunyai pengertian apabila orang yang berharap betul untuk mendapatkan mencari pahala yang akan Allah berikan dalam bulan hari Lailatul Qadar itu diberitahu oleh Allah SWT nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Ya sudah kita bisa bayangkan. Ya umur kita tidak lebih daripada 70 maksimal mungkin atau 80. 1000 bulan itu setara dengan kehidupan manusia 83 tahun. Artinya amal yang kita lakukan atau kebaikan atau apapun yang kita lakukan pada pas Allah memberikan Lailatul Qadar itu mempunyai nilai seperti kita melakukan hal tersebut selama seumur hidup kita. Itulah betapa besarnya keutamaan daripada bulan Ramadan. Ya, yang diumpamakan seperti Rasulullah, tamu itu datang kepada kita untuk memberikan berkah dan keutamaan. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan. Kita pergauli, kita terima tamu itu dan kita pakai kesempatan itu untuk kebaikan atau keutamaan diri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini dan termasuk orang yang beriman akan memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap Allah selalu ridha dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.